Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sutarni, SPMIP selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Marlinda Priani, SPMP selaku dosen pembimbing 2. Dan yang saya hormati Ibu Dr. Fitriani, SPMIP selaku dosen pembahas. Pertama-tama, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Pambagio, NPM 1875432 dari program studi Agribis Pangan semester 7 Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi seminar proposal tugas akhir dengan judul Analisis Pendapatan dan Skala Usaha Tani Padi Organik dan Padi Anorganik di Kabupaten Pringsewu. Adapun topik pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Latar belakang dalam penelitian ini adalah rata-rata produksi padi di Lampung pada tahun 2015 sampai dengan 2020 tergolong rendah, yaitu sebesar 4,985 ton per hektar. Nah, sedangkan rata-rata produktivitas padi di Indonesia itu sebesar 5,7 ton per hektar menurut BPS tahun 2020. Rendahnya produktivitas dapat terjadi secara berkelanjutan apabila dalam pembudidayaan padi masih menggunakan cara konvensional. Cara konvensional adalah budidaya padi yang masih menggunakan banyak bahan-bahan kimia dan pestisida kimia. Nah, hal ini juga dapat dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan baru yaitu berkurangnya bahan-bahan organik tanah. Berkurangnya bahan-bahan organik tanah, hal ini dapat berpengaruh juga pada menurunnya produktivitas padi. Di sisi lain, Lampung adalah salah satu sentra produksi padi di Indonesia. Nah, maka dari itu Lampung dituntut untuk menyediakan bahan pangan yang sehat. Nah, salah satu caranya adalah dengan menerapkan usaha tani padi secara organik. Nah, pada saat ini peralihan budidaya padi sistem organik banyak terjadi gitu. Salah satunya adalah disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya bahan kimia terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, harga jual beras organik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual beras anorganik. Di sisi lain, ternyata harga jual yang tinggi tidak menjadikan jumlah petani yang berbudidaya padi sawah organik ini semakin meningkat. Namun sebaliknya, terjadi penurunan petani setiap tahunnya. Nah, hal ini terjadi karena petani masih belum memahami konsep sistem tanam padi organik yang tepat dan efisien. Nah, penerapan sistem tanam yang tepat diharapkan dapat mampu menekan biaya produksi sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan usaha taninya untuk keberlanjutan usahanya. Jika petani sebagai produsen tidak dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien, maka potensi untuk mendapatkan produksi dan pendapatan atau keuntungan yang meningkat tidak akan tercapai. Nah, dari uraian permasalahan tersebut, maka didapatkanlah 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat pendapatan usaha tani padi organik dan anorganik di Kabupaten Pringsewu. Yang kedua adalah bagaimana faktor-faktor produksi yang mempengaruhi usaha tani padi organik dan anorganik di Kabupaten Pringsewu. Dan yang ketiga adalah bagaimana perbandingan skala usaha tani padi organik dan anorganik di Kabupaten Pringsewu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis perbandingan tingkat pendapatan usaha tani organik dan anorganik di Kabupaten Pringsewu. Dan yang kedua, menganalisis faktor-faktor produksi yang mempengaruhi pendapatan usaha tani padi organik dan anorganik di Kabupaten Pringsewu. Yang ketiga, menganalisis perbandingan skala usaha tani padi organik dan anorganik di Kabupaten Pringsewu. Berikut adalah kerangka pemikiran usaha tani padi organik dan anorganik. Di sini ada 2 usaha tani ya. Jadi yang pertama ada padi organik dan padi anorganik. Kita lihat pada padi organik. Jadi produksi padi organik ini dipengaruhi oleh faktor produksi. Yang pertama ada luas lahan, benih, pupuk kompos, POC atau pupuk organik cair, kemudian pestisida nabati, dan tenaga kerja. Nah, faktor produksi ini juga akan berpengaruh pada penerimaan usaha tani. Kemudian kita juga dapat melihat skala usahanya. Skala usahanya ini ada 3, yaitu ada decreasing return to scale, kemudian yang kedua ada constant return to scale, yang ketiga ada increasing return to scale. Kemudian kita akan melihat pendapatan usaha taninya. Kemudian yang kedua adalah padi anorganik. Nah, untuk produksi padi anorganik ini juga dipengaruhi oleh faktor produksi. Yang pertama adalah luas lahan, benih, pupuk urea, pupuk NPK, pestisida, dan yang terakhir adalah tenaga kerja. Nah, faktor produksi ini juga akan mempengaruhi penerimaan dari usaha tani padi anorganik.
Kemudian kita juga dapat melihat skala usahanya yang terdiri dari decreasing return to scale, kemudian coastal return to scale, yang ketiga adalah increasing return to scale. Kemudian kita akan bermuara pada pendapatan usaha taninya. Hipotesis penelitian. Di sini ada dua hipotesis penelitian. Yang pertama hipotesis pada padi organik dan yang kedua hipotesis pada padi anorganik. Pada padi organik, hipotesis pertama yaitu faktor-faktor produksi seperti luas lahan, benih, pupuk kompos, POC atau pupuk organik cair, pestisida nabati, dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan skala usaha. Kemudian yang kedua atau H1, faktor-faktor produksi seperti luas lahan, benih, pupuk kompos, POC atau pupuk organik cair, kemudian pestisida nabati dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan skala usaha. Kemudian yang kedua adalah hipotesis pada padi anorganik. Di sini ada yang pertama H0, faktor-faktor produksi seperti luas lahan, benih, pupuk urea, pupuk NPK, pestisida dan tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan skala usaha. Kemudian yang kedua atau H1 pada padi anorganik adalah faktor-faktor produksi seperti luas lahan, benih, pupuk urea, pupuk NPK, pestisida, dan tenaga kerja tidak berpengaruh pada pendapatan skala usaha. Kontribusi penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi. Yang pertama bagi peneliti yaitu memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dalam hal analisis pendapatan usaha tani dan skala usaha tani padi organik dan anorganik. Kemudian yang kedua adalah bagi petani, yaitu diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai salah satu pengambilan keputusan pengembangan usaha tani padi organik dan anorganik. Kemudian yang ketiga bagi pembaca, diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi penelitian pada bidang yang terkait maupun sebagai tambahan informasi dan pengetahuan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah yang pertama usaha tani, yang kedua pertanian organik, yang ketiga pertanian anorganik, dan yang keempat teori produksi, dan yang terakhir adalah fungsi produksi. Penelitian terdahulu. Berikut adalah penelitian terdahulu yang saya jadikan rujukan dalam penelitian ini. Yang pertama ada penelitian dari Luvita Willia Hendrik dan kawan-kawan tahun 2020 yang berjudul Analisis Pendapatan dan Keberlanjutan Usaha Tani Padi Sawah Organik dan Anorganik di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan pendapatan usaha tani padi sawah organik dan anorganik, serta menganalisis dan membandingkan keberlanjutan usaha tani padi sawah organik dan anorganik berdasarkan dimensi ekologis, ekologi, ekonomi, dan sosial budaya di Kabupaten Pringsewu. Nah, untuk metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, kualitatif, serta deskriptif komparatif yang digunakan untuk melihat perbedaan antara atribut-atribut yang dicermati dan dijelaskan secara deskriptif. Kemudian yang kedua adalah penelitian dari Weni Mamilianti tahun 2015 yang berjudul Analisis Ekonomi Usaha Tani Padi Organik di Prigen Pasuruan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari biaya, penerimaan, keuntungan, dan kelayakan usaha tani padi sawah organik dibandingkan usaha tani padi konvensional. Mengetahui faktor produksi yang mempengaruhi produksi padi organik dan konvensional. Mengetahui efisiensi, faktor produksi, dan tingkat skala usaha atau return to scale. Nah, analisis ini menggunakan metode model fungsi produksi COP12. Tempat dan waktu penelitian berikut adalah gambar peta dari Kabupaten Pringsewu. Bisa kita lihat. Jadi lokasi penelitian ini direncanakan akan dilakukan di Desa Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Desa Tulung Agung, Kecamatan Gadingrejo, dan Desa Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Untuk pemilihan lokasi itu sendiri juga saya lakukan secara sengaja atau purposif. Kemudian untuk penelitian ini saya rencanakan akan dilaksanakan pada bulan Oktober hingga bulan Januari tahun 2022. Alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama ATK, yaitu pena dan buku. Kemudian adalah software pengolahan data berupa Microsoft Excel dan SPSS.
untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah hasil survei, kemudian data-data penelitian atau responden, bahan-bahan hasil wawancara, dan bahan lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini. Populasi dan sampling. Populasi sasaran pada penelitian ini adalah petani padi organik dan anorganik yang berada di Desa Fajaresuk, Kecamatan Pringsewu, Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Desa Pujodadi, Kecamatan Pandesuka di Kabupaten Pringsewu. Kemudian sampling, pengambilan sampel petani padi organik dilakukan dengan menggunakan metode sensus. Penggunaan metode sensus didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu jumlah populasi petani padi organik yang relatif kecil. Nah, dengan menggunakan metode sensus ini dapat memperoleh informasi yang lengkap tentang ciri dan sifat populasi petani padi organik dan dapat menghasilkan gambaran yang lengkap dan dapat dipercaya tentang usaha tani padi organik yang dilakukan petani padi organik di lokasi penelitian. Ini menurut Usman dan Abdi tahun 2009. Kemudian pengambilan sampel petani padi anorganik menggunakan purposive sampling atau sengaja. Nah, purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Ini menurut Sugiono tahun 2005. Sampel petani anorganik adalah petani anorganik yang memiliki sawah yang berdekatan dengan lahan padi organik. Berikut adalah tabel pengambilan sampel petani padi organik dan anorganik. Dapat kita lihat bahwa jumlah petani padi organik di Desa Fajaresuk itu berjumlah 12 orang. Kemudian di Desa Tulungagung jumlah petani padi organik berjumlah 12 orang. Kemudian di Desa Pujodadi jumlah petani padi organik berjumlah 9 orang, sehingga sampel petani padi organik berjumlah 33 orang. Kemudian adalah petani padi organik. Jadi jumlah petani padi anorganik di Desa Fajaresuk itu berjumlah 10 orang. Petani padi anorganik di Desa Tulungagung itu berjumlah 10 orang. Dan petani padi anorganik di Desa Pujodadi itu berjumlah 12 orang. Sehingga jumlah petani atau sampel petani padi anorganik berjumlah 32 orang. Metode pengumpulan data. Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung dari petani padi organik dan anorganik melalui teknik wawancara. Kemudian data sekunder diperoleh dari instansi terkait, yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Dinas Pertanian Provinsi Lampung, dan Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung analisis tingkat pendapatan, analisis fungsi produksi COP12, dan analisis skala usaha tani. Yang pertama adalah analisis pendapatan usaha tani. Menurut Sukartawi tahun 2016, untuk menghitung pendapatan usaha tani padi menggunakan rumus P sama dengan TR min TC atau PY dikali Y min FC ditambah VC. Keterangan. Jadi P ini adalah pendapatan atau keuntungan, satuannya adalah rupiah. Kemudian TR adalah penerimaan, satuannya rupiah. Kemudian TC adalah biaya total, satuannya rupiah. Kemudian PY adalah harga produksi, Y adalah jumlah produksi, FC adalah biaya tetap, satuannya rupiah. Kemudian VC adalah biaya variabel. Menurut Sukartawi tahun 2016, RC rasio adalah perbandingan penerimaan total yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan. Nah, RC rasio ini dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. RC sama dengan TR per TC atau TR dibagi TC. Dengan kriteria dalam perhitungan pendapatan, yaitu jika RC lebih dari 1, maka usaha tani itu menguntungkan. Kemudian jika RC sama dengan 1, maka usaha tani tidak untung dan tidak rugi atau BEP. Yang terakhir, jika RC kurang dari 1, maka usaha tani ini dikatakan rugi. Kemudian yang kedua adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani. Di sini ada dua pendugaan model. Yang pertama adalah pendugaan model usaha tani padi organik. Pendugaan model usaha tani padi organik dengan fungsi produksi COP12. Untuk mempermudah pendugaan model dalam mencari koefisien regresi, digunakan bentuk logaritma natural berganda. Untuk menghitung nilai elastisitas dari masing-masing variabel bebas, terdapat variabel terikat. Nah, sebagai berikut.
ln Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 ln X1 plus beta 2 ln X2 plus beta 3 ln X3 plus beta 4 ln X4 plus beta 5 ln X5 plus beta 6 ln X6. Dengan keterangan Y itu adalah produksi padi, satuannya kilogram, kemudian X1 adalah luas lahan, satuannya hektar, kemudian X2 adalah benih, satuannya kilogram, kemudian X3 adalah pupuk kompos, satuannya kilogram, dan X4 adalah POC atau pupuk organik cair, satuannya liter, kemudian X5 pestisida nabati itu satuannya liter, dan X6 tenaga kerja, satuannya HOK. Nah, beta 0 adalah intercept, kemudian beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, dan seterusnya adalah parameter yang diestimasi. Metode analisis data yang ketiga adalah mencari tingkat skala usaha atau return to scale. Tingkat skala usaha tani padi organik dan anorganik di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pajasuka digunakan pendekatan dengan RTS atau return to scale dengan menjumlahkan koefisien regresinya atau BI dari jumlah produksi kobleglas yang terbentuk. Ini menurut Pandaan et al. Tahun 2015. Jadi bisa kita lihat, jadi BI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 ditambah beta 3 ditambah beta 4 ditambah beta 5 ditambah beta 6. BI lebih dari 1, BI kurang dari 1. Berdasarkan persamaan di atas, maka terdapat kemungkinan terjadinya skala usaha, yaitu yang pertama, skala usaha decreasing return to scale atau skala usaha dengan kenaikan yang menurun. Dapat terjadi apabila penambahan input melebihi penambahan produksi yang dihasilkan atau BI kurang dari 1. Kemudian yang kedua adalah skala usaha constant return to scale atau skala usaha dengan kenaikan tetap. Dapat terjadi apabila penambahan input akan proporsional dengan penambahan output atau BI sama dengan 1. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah skala usaha increasing return to scale atau skala usaha dengan hasil meningkat atau naik. Dapat terjadi apabila penambahan input produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsionalnya lebih besar atau BI lebih dari 1. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.